Menjelang tanggal 1 April suasana di Indonesia tiba-tiba terasa sedikit berbeda. Di media sosial, grup WhatsApp keluarga, sampai obrolan warung kopi, satu topik mulai ramai dibicarakan. Katanya bakal ada perubahan aturan baru. Ada yang bilang soal pajak, ada yang menyebut kebijakan ekonomi, bahkan ada yang khawatir soal harga kebutuhan hidup. Pertanyaannya, apakah semua itu benar, atau cuma rumor khas menjelang April yang sering bikin netizen deg-degan? Di video ini kita akan membahasnya secara santai, jelas, dan realistis. Setiap kali mendekati tanggal tertentu, apalagi yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah, biasanya muncul satu fenomena yang sangat khas di Indonesia. Namanya, rumor nasional. Informasi setengah benar, ditambah spekulasi, ditambah bumbu netizen. Hasilnya, timeline media sosial langsung penuh dengan kalimat seperti, mulai April katanya berubah. Padahal faktanya, sebagian memang kebijakan resmi, sebagian lagi interpretasi publik, dan sebagian lainnya, ya, sekadar asumsi internet. Perubahan aturan yang ramai dibicarakan ini juga sering dikaitkan dengan arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin yang dikenal memiliki fokus pada ketahanan ekonomi dan kemandirian nasional, berbagai kebijakan pemerintah memang sedang diarahkan untuk memperkuat beberapa sektor penting. Mulai dari energi, industri, hingga pengelolaan fiskal negara. Tujuannya cukup jelas, membuat ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap gejolak global. Karena seperti kita tahu, ekonomi dunia saat ini sedang tidak sepenuhnya stabil. Lalu apa saja perubahan yang sering disebut akan mulai terasa menjelang atau setelah bulan April? Beberapa isu yang paling sering muncul biasanya berkaitan dengan 1. Kebijakan perpajakan. Beberapa aturan pajak memang terus diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital dan transaksi modern. Namun penting untuk dipahami, tidak semua perubahan berarti pajak naik. Kadang yang berubah justru cara pelaporan atau sistem administrasinya. 2. Penyesuaian tarif layanan atau administrasi. Dalam banyak kasus, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pada beberapa layanan publik. Biasanya ini dilakukan karena faktor seperti inflasi, biaya operasional, atau penyesuaian regulasi baru. Namun perubahan seperti ini biasanya diumumkan secara resmi jauh sebelum diberlakukan. 3. Kebijakan ekonomi dan subsidi. Isu lain yang sering dibahas masyarakat adalah soal subsidi energi, harga bahan bakar, atau kebijakan bantuan sosial. Topik ini memang selalu sensitif karena langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa pemerintah sering melakukan perubahan kebijakan? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, karena dunia juga terus berubah. Gejolak geopolitik global, fluktuasi harga energi, dan dinamika perdagangan internasional, semuanya mempengaruhi kondisi ekonomi setiap negara. Indonesia sendiri termasuk negara dengan ekonomi besar di Asia Tenggara, ASEAN. Artinya setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Mulai dari stabilitas nasional hingga persaingan global. Lalu bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Secara umum, perubahan kebijakan biasanya terasa di beberapa hal berikut. Pertama, biaya hidup. Jika ada penyesuaian harga atau tarif, masyarakat mungkin akan merasakan perubahan kecil pada pengeluaran sehari-hari. Namun biasanya perubahan ini dilakukan secara bertahap. Kedua, dunia usaha. Para pelaku bisnis biasanya menjadi pihak yang paling cepat menyesuaikan diri dengan aturan baru. Mulai dari sistem pajak, regulasi perdagangan, hingga aturan investasi. Bagi sebagian bisnis, perubahan bisa menjadi tantangan. Tapi bagi yang lain, justru bisa menjadi peluang. Ketiga, sektor pekerjaan. Beberapa kebijakan ekonomi sering bertujuan untuk mendorong investasi baru, pembangunan industri, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka panjang, inilah yang menjadi target utama pemerintah. Satu hal yang sering terjadi setiap kali ada perubahan kebijakan adalah misinformasi. Di era media sosial, informasi bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya. Kadang muncul berita seperti, mulai April semua pajak naik, atau semua subsidi dihapus. Padahal setelah dicek, informasinya seringkali tidak sepenuhnya benar. Itulah sebabnya penting untuk selalu melihat informasi dari sumber resmi. Karena kebijakan nasional biasanya selalu diumumkan secara terbuka oleh pemerintah. Jika kita melihat gambaran yang lebih besar, arah kebijakan Indonesia saat ini sebenarnya cukup jelas. Fokusnya ada pada beberapa hal utama. Ketahanan energi, industrialisasi, kemandirian ekonomi. Langkah ini dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal. Karena dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, negara yang paling stabil biasanya adalah negara yang mampu mandiri secara ekonomi. Bagi masyarakat, menghadapi perubahan kebijakan sebenarnya tidak perlu terlalu panik. Yang paling penting adalah tetap mendapatkan informasi yang benar. Selain itu ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Mengatur keuangan dengan lebih bijak, mengikuti perkembangan ekonomi, dan terus meningkatkan keterampilan. Karena dalam kondisi ekonomi apapun, kemampuan beradaptasi selalu menjadi kunci.
Menjelang tanggal 1 April berbagai informasi memang mulai ramai dibicarakan. Sebagian adalah perubahan kebijakan nyata. Sebagian lagi hanya spekulasi yang berkembang di masyarakat. Yang jelas, Indonesia terus bergerak dan beradaptasi menghadapi perubahan global. Dan seperti biasa, di negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, setiap kebijakan pasti akan menjadi topik diskusi nasional. Jadi sebelum panik membaca rumor di internet, selalu cek informasinya, karena kadang yang berubah bukan cuma aturan, tapi juga cara kita memahami informasi.